Kembali lagi di channel Info Mantap, channel yang dimana menjelaskan info-info termantap yang ada di dunia. Menurut sejumlah penulis barat tradisional, semua ilmu pengetahuan dan peradaban pada awalnya bersumber dari warisan bangsa Yunani. Warisan ini kemudian selama sejumlah abad dan baru muncul lagi saat Renaissance Eropa bangkit pada abad ke-15 sampai 16 Masehi dan berlanjut hingga sekarang. Klaim ini bisa dibilang keliru, lantaran faktanya, sains-sains seperti matematika, kimia, fisika, astronomi, geografi, mekanika, kedokteran, dan lainnya abad ke-16 Masehi tak ada mirip-miripnya dengan apa yang diwariskan bangsa Yunani. Artinya sudah terdapat adaptasi juga sintesa kreatif yang rupanya dilakukan terlebih dulu oleh sarjana-sarjana Muslim. Bahkan peradaban Arab, bukan Yunani, yang terlebih dulu menemukan kertas, percetakan, irigasi, kincir angin, teknik pertanian, teknologi kompas, produksi industri, pembuatan kaca, dan masih banyak lagi. Sayangnya, fakta sejarah, hal ini kemudian ditulis dan diubah. Banyak dari penemuan ini justru kemudian dituliskan dan diklaim oleh pihak barat. Apa saja penemuan itu? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasan, bantu kami dengan klik like dan subscribe-nya serta hidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mesin pesawat terbang. Roger Bacon asal Inggris dianggap sebagai manusia pertama yang membuat diagram mesin pesawat terbang dan dinilai jadi orang pertama yang memikirkan penerbangan manusia. Selanjutnya, Leonardo da Vinci membuat prototipe mesin pesawat terbang. Faktanya, insinyur serta penerbang asal Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas pada tahun 877 Masehi adalah yang pertama pada sejarah yang bikin mesin pesawat terbang di Cordoba, Andalusia. Abbas membuat glider atau menggunakan bulu burung nasar sebagai sayap. Melalui itu dirinya terbang dari bukit di Cordoba dan dapat berada di udara untuk beberapa menit. Selepas mendarat dia harus menderita luka-luka, lantaran Abbas tidak memiliki ekor pada glidernya. Optik. Karya menakjubkan Roger Bacon yang berjudul Opus Majus di bab kelimanya berisi salinan persis bersumber dari kitab Al-Manzir karya Ibnu Al-Haytham. Pada bagian ini rupanya Bacon menguraikan ide-ide optik tiga ilmuwan Muslim, yakni Ibnu Al-Haytham, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Tentu saja penemuan optik oleh para ilmuwan Muslim ini menjadi penemuan yang mengubah dunia bukan? Cermin kaca. Cermin kaca dibuat di Venesia di abad ke-13 Masehi, tepatnya di tahun 1291 Masehi. Faktanya, cermin kaca sudah ada dan dibuat di Spanyol Andalusia di abad ke-11 Masehi. Kabarnya, orang-orang Venesia mendapatkan pengetahuan teknis untuk pembuatan kaca dari Suriah. Fakta yang tersembunyi bukan? Jam mekanik. Jam mekanik pertama diklaim dibuat di Milan, Italia. Klaim ini tentu saja dibantah oleh Will Durant. Lantaran, jam mekanik pertama awalnya dibuat oleh Ibnu Firnas pada tahun 887 Masehi di Cordoba sejak abad ke-9 Masehi. Bahkan jam ini sudah ada sejak masa Khalifah Harun al-Rashid yang mana Khalifah bahkan mengirim jam ini sebagai hadiah untuk Raja Charlemagne dari Prancis. Sedangkan orang Eropa mendapatkan pengetahuan mengenai pembuatan jam dari literatur-literatur Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pendulum. Galileo diklaim merupakan orang pertama yang menemukan pendulum. Padahal faktanya pendulum tidak ditemukan oleh ilmuwan asal Italia ini. Faktanya, Ibnu Yunus sudah terlebih dulu menemukan instrumen ini di Kairo sejak abad ke-10 Masehi yang digunakan mengukur waktu. Abu Al-Hasan Ali bin Abi Said Abdurrahman bin Yunus As-Sadafi merupakan seorang ahli astronomi asal Mesir. Ia akrab disebut Ibnu Yunus yang dikenal lewat karya astronomi. Di tahun 990, ia menyusun tabel-tabel astronomi sebanyak 4 jilid. Spektrum warna. Newton diklaim jadi manusia pertama yang menyatakan kalau cahaya putih terdiri dari beragam warna. Padahal,
Faktanya, Ibnu Al-Haytham dan Kamaluddin Al-Farisi yang lebih dahulu membuat penyelidikan ekstensif melalui cahaya, lensa, dan kamera obskura. Bahkan mereka yang menemukan kamera pinhole. Pemikiran optik Ibnu Al-Haytham sudah terekam pada karyanya yang berjudul Kitab Al-Manazir. Sedangkan pemikiran Kamaluddin Al-Farisi sendiri terekam pada karyanya yang berjudul Tanqih Al-Manazir. Ibnu Al-Haytham sendiri akan lebih tepat disebut sebagai bapak optik modern, dibandingkan apa yang selama ini diklaim pihak barat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.